hormati Bapak Kepala Sekolah SMKS Sejati Nusa Sejati, dalam hal ini Bapak Ahmad Rasul SPD. Yang saya hormati calon guru penggerak program guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sampang, yaitu Bapak Narendra Hendy Mahardika, Bapak Ibu semua peserta diskusi kali ini. Pertama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini saya terutama pribadi dapat berjumpa atau bersua bertemu dengan Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya apa acara, apa agenda hari ini, karena tidak biasanya. Agenda hari ini Bapak Ibu itu terkait dengan diskusi visi dan prakarsa sekolah SMKS Nusa Sejati, itu namanya. Sebelum diskusi kita mulai, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Agus Suhartono, selaku pengajar praktik yang membersamai Bapak Narendra Hendy Mahardika selaku guru penggerak di sekolah ini. Untuk itu Bapak Ibu, dalam diskusi 2 jam ke depan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah itu seperti apa Bapak Ibu? Apakah visi sekolah Bapak Ibu semua sudah berpihak kepada siswa, sudah berpihak kepada murid? Apakah visi sekolah Bapak Ibu sudah punya program-program atau aset unggulan atau aset yang bisa diunggulkan sekolah ini sehingga visi sekolah bisa tercapai dengan tujuan yang kita inginkan, seperti itu. Untuk itu dalam diskusi kali ini akan dipandu langsung oleh calon guru penggerak kita, calon guru penggerak yang hebat ini, Bapak Narendra Hendy Mahardika. Kepada beliau waktu dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik Bapak Agus Suhartono, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala SMK Nusa Sejati Bapak Ahmad Rasul, dan juga yang saya hormati rekan-rekan guru yang ada di SMK Nusa Sejati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya beserta Bapak pengajar praktik di sini dan juga teman-teman akan mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah, khususnya di SMK Nusa Sejati. Perlu diketahui bahwa tujuan dari diskusi kali ini yang pertama adalah mempertebal pengetahuan tentang makna visi yang sesungguhnya. Terus yang kedua yakni mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Itu adalah tujuan diskusi pada kesempatan kali ini. Sebelum diskusi ini saya mulai, saya akan membacakan puisi. Puisi ini diciptakan oleh Bapak Proklamasi kita, yakni Insinyur Soekarno. Saya akan membacakan 2 bait saja, karena di sini terdiri dari 6 bait, dan
puisi ini merupakan visi dari beliau, visi dari Presiden pertama Republik Indonesia tentang bagaimana Indonesia. Itu visi beliau sebagai Presiden pertama. Saya bacakan, judulnya adalah Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Indonesia menggelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menggunung menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia, dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya adalah visi dari Presiden pertama Indonesia tentang banyaknya perbedaan yang ada di negara kita itu bukan menjadi hambatan untuk sebagai pemersatu kita. Jadi perbedaan itu sebenarnya untuk pemersatu bangsa, bukan untuk memecah belah bangsa. Itu adalah visi Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama. Kita lanjut untuk yang selanjutnya. Apa itu visi? Mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah tahu apa itu visi, yang sudah dipelajari mungkin dari buku-buku, dari workshop, ataupun pas dulu masih duduk di bangku kuliah. Namun saya akan menjelaskan pengertian visi menurut apa yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6, yakni visi adalah rangkaian cita-cita yang logis untuk diwujudkan. Jadi cita-citanya logis, tidak terlalu tinggi. Seumpama sekolah kita pas memimpikan untuk juara nasional, itu kan sedikit tidak logis. Harus juara kabupaten dulu, baru juara provinsi, baru juara nasional. Jadi visi itu harus logis, harus masuk akal. Dan juga jelas, kata-katanya jelas, berpihak pada murid. Jadi visi itu harus mengutamakan kepentingan murid. Bersifat berjangka, harus ada target kapan visi itu harus terwujud, dalam berapa tahun visi itu harus terwujud. Dan dirumuskan berdasarkan filosofi inquiry apresiatif, yang artinya adalah berfokus menemukan hal positif dalam sebuah sekolah. Jadi kita merumuskan visi bukan dari kelemahan sekolah, tapi dari kelebihan sekolah. Apa kelebihan sekolah ini? Itu yang akan dikembangkan menjadi visi kita untuk lebih baik lagi. Hal yang sudah baik agar lebih baik lagi. Itu artinya inquiry apresiatif yang sudah saya pelajari. Selanjutnya saya akan memaparkan visi sekolah kami, yakni visi SMK Nusa Sejati. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa melihat di layar dan juga ada juga dituliskan di sebelah sana. Saya bacakan visi SMK Nusa Sejati, yakni mencetak siswa yang aktif, kreatif, dan inovatif, unggul dalam iptek, imtak, dan mandiri. Jadi ini adalah cita-cita, impian dari semua stakeholder yang ada di SMK Nusa Sejati, yakni mencetak siswa yang aktif, kreatif, inovatif, unggul dalam iptek, dan imtak, juga mandiri. Untuk selanjutnya kita akan merefleksi apakah visi SMK Nusa Sejati sudah sesuai. Nah, mungkin ini baru pertama kali di sekolah kami membahas tentang visi sekolah secara bersama-sama dengan Dewan Guru, Kepala Sekolah, dan ditambah juga sekarang dengan kehadiran Bapak pengajar praktik yang membersami saya selama program pendidikan guru penggerak. Nah, untuk pertanyaan ini Bapak, Pak Agus,
apakah visi SMK Nusa Sejati sudah sesuai? Ini apa perlu dijawab sekarang? Dari peserta langsung dan Bapak Kepala Sekolah. Baik. Untuk pertanyaan pertama ini saya minta pendapat dari teman-teman, dari Pak Sipul atau Pak Sehari atau Bu Lili atau Pak Vicky. Dari pengertian visi tadi yang sudah saya paparkan, apa yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak, menurut Bapak dan Ibu, apakah visi SMK Nusa Sejati, visi sekolah kita ini sudah sesuai dan sudah berpihak kepada murid atau belum? Seperti itu. Mari silakan, mungkin Pak Sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab tentang pertanyaan Bapak Nahendra yang sudah dipresentasikan mengenai visi, apakah SMK Nusa Sejati sudah sesuai dengan visi yang sudah diutarakan tadi, seperti mandiri, kreatif, inovatif, yang merupakan visi dari SMK Nusa Sejati? Apakah cita-citanya tersebut tidak ketinggian? Menurut kami, menurut saya, sesuai yang sudah disusun oleh Bapak Kepala dan Yayasan Dewan Guru mengenai visi tersebut sudah menuju sesuai, karena kalau berbicara bukti, banyak ada siswa kita yang juga sudah berprestasi. Yang terbaru kemarin menang pencaksilat di Banyuwangi kemarin, tingkat Jawa Timur nasional. Itu merupakan pencapaian dari visi kami SMK Nusa Sejati. Terus mengenai inovatif, unggul dalam iptek, karena kalau masalah iptek memang sesuai dengan jurusan kita, dan memang kami perjuangkan SMK Nusa Sejati tersebut atau siswa SMK Nusa Sejati tersebut sudah kami perjuangkan agar unggul dalam iptek karena sesuai dengan jurusan. Kreatif, dan tentu semua sekolah termasuk SMK Nusa Sejati sudah berusaha yang semaksimal mungkin Bapak dan mandiri. Mungkin ada dua lain yang mau menambahkan. Baik, terima kasih Bapak Sehari. Tadi intinya dari Bapak Sehari adalah sudah hampir sesuai. Mungkin ada satu dan lain hal yang masih belum tercapai, tapi sudah sebagian besar alhamdulillah tercapai. Mengenai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, memang di sini adalah tempatnya teknologi dan SMK, dan juga yang lain-lain tadi sudah disebutkan, masalah prestasi dan lain semacamnya juga disebutkan. Jadi memang sudah ada beberapa hal yang sudah tercapai, begitu Bapak. Dan untuk pertanyaan pemantik yang kedua, mengenai jika sudah tercapai, jika sudah sesuai, sudah berpihak pada murid, sudah jelas visinya, apa kegiatan yang sudah dan yang akan dilakukan. Jadi kegiatan apa yang sudah dilakukan dan kegiatan apa yang akan dilakukan ke depannya, belum dilakukan tapi masuk dalam rencana sekolah untuk dilaksanakan sebagai bentuk pengimplementasian visi SMK Nusa Sejati. Terkait dengan hal ini, mungkin karena di sini ada Bapak Kepala Sekolah, apa rencana sekolah ke depan dan yang sudah dicapai apa saja, monggo Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya. Beberapa hal yang telah disampaikan
oleh Bapak Narendra sebagai calon guru penggerak Kabupaten Sampang. Banyak terima kasih kami sampaikan. Kami sebagai kepala sekolah tentunya punya visi dan misi yang diklopkan dengan sebuah keadaan dan perkembangan zaman sekarang. Tentunya pada visi misi kami di sekolah kami ini, apa yang disampaikan oleh Pak Narendra yang pertama yaitu harus logis. Insya Allah yayasan begitu juga sekolah SMK Nusa Sejati ini secara visi dan misinya insya Allah sudah logis, artinya sesuai dengan perkembangan zaman teknologi sekarang yang seperti disampaikan aktif, kreatif dalam Intek dan Intek. Selain Intek yang perlu dikembangkan Pak, di sini juga kami lembaga karena di bawah naungan yayasan juga berbasis pondok pesantren. Ada kegiatan-kegiatan yang bernilai kegiatan keagamaan setiap hari Jumat dan bahkan setiap hari sebelum jam masuk sekolah itu diadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti halnya kalau hari Jumat biasanya ada kegiatan sholat duha bersama, kemudian pembacaan Yasin secara serentak dari semua kegiatan dari semua lembaga yang ada di bawah Yayasan Nur Salafiyah, yaitu salah satunya SMK Nusa Sejati. Kemudian apa yang perlu dikembangkan setelah salah satunya tercapai, tentunya sekolah ada follow up untuk bagaimana kedepannya lembaga itu lebih baik lagi. Dan tidak hanya satu fokus pada satu visi yang akan kita kembangkan, tentunya banyak visi misi yang perlu kita kembangkan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu mungkin Pak yang kami sampaikan. Dan juga tentunya harus ada jangka waktu Pak, karena visi dan misi itu tidak harus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita harus tercapai. Karena ini adalah pendidikan, yang dididik itu adalah seorang manusia yang punya akal dan pikiran, tentunya punya keinginan yang berjangka panjang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Rasul sebagai kepala sekolah. Mungkin ada dari teman-teman guru yang lain yang ingin menambahkan sebelum saya ke slide selanjutnya, ada slide terakhir nanti. Apa kira-kira yang sudah Bapak Ibu ketahui, yang sudah Bapak Ibu lakukan bersama-sama, baik secara mandiri ataupun bersama-sama berkolaborasi dengan teman-teman guru di SMK Nusa yang berkenaan dengan visi kita di SMK Nusa Sejati, Intek, Intak, dan aktif, kreatif, inovatif. Itu apa saja yang sudah Bapak Ibu laksanakan dan yang akan Bapak Ibu laksanakan ke depannya. Terima kasih. Mungkin ada. Baik, Bapak Agus silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini saya sedikit memberi tanggapan juga. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menjelaskan tentang rencana ke depan untuk perkembangan visi. Kalau saya ini kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah SMK Nusa ini, yang baru-baru ini yang sudah terjadi di sekolah kita ini melakukan pembinaan terhadap murid sesuai dengan minat dan bakat. Salah satu contohnya kemarin yang berprestasi dalam bidang pencaksilat. Nah, itu yang saya bina, alhamdulillah sampai mencapai juara di tingkat provinsi. Itu yang sudah dilakukan. Dan juga nantinya ke depannya saya akan mencari minat murid sesuai dengan bakatnya di bidang apa, terus nanti saya akan bina.
Itu Pak, program yang sudah dilakukan di sekolah kita ini. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, Bapak Saiful, Ibu mungkin. Ibu, apa yang sudah dilakukan di kelas Ibu, di pelajaran Ibu yang berkenaan dengan kreatif, Ibu menyuruh tugas siswa apa gitu mungkin? Boleh. Yang berkenaan dengan teknologi atau kreatif dari barang bekas itu kan masuk ke visi kita ya. Silakan Ibu. Oh belum. Pak Vicky. Lanjut ya. Oke, lanjut. Baik. Berkenaan dengan visi tadi, saya memiliki beberapa kalimat rumpang di sini. Ini harus dijawab mungkin yang belum bersuara Mas Ipul gitu ya. Nah, ini mudah Mas Ipul. Terkait dengan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Pak Sipul memimpikan murid-murid yang seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kalau saya itu menginginkan murid-murid yaitu yang pertama taat kepada peraturan yang ada di sekolah dan juga guru-guru yang ada di sini. Yang intinya yaitu akhlak itu kepada guru-guru, terutama kepada orang tua. Ya cuma sekian dari saya. Mungkin guru-guru yang lain ada yang menambahkan. Baik, terima kasih. Jadi Pak Sipul tadi menyampaikan memimpikan murid-murid yang bisa menepati kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Kalau dulu peraturan, kalau di guru penggerak itu peraturan kelas dirubah menjadi kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi peraturan sekolah, kesepakatan sekolah. Jadi peraturan kelas dan peraturan sekolah itu dibuat bersama dengan siswa, bukan kita membuat sendiri. Kayak gitu. Nah, jadi Pak Sipul memimpikan murid-murid yang taat kepada kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah juga kepada guru, seperti itu. Untuk yang kedua, kita lanjut. Kita percaya bahwa murid adalah ibu. Kita percaya bahwa murid adalah apa? Murid itu apa artinya bagi ibu? Silakan Ibu. Terima kasih. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak generasi muda yang akan meneruskan kita sebagai orang yang mendidik. Jadi anak atau murid-murid kita itu adalah penerus generasi kita, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ririn. Jadi Ibu Ririn tadi mengungkap bahwa murid-murid itu adalah penerus generasi bangsa yang akan melanjutkan kita ini yang nantinya pasti akan menjadi tua. Jadi murid itu adalah masa depan sebuah bangsa, seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sekolah kita mengutamakan apa Pak Vicky? Silakan Pak Vicky. Di sekolah kita mengutamakan apa Pak? Sudah. Ya. Kami di sekolah itu mengutamakan akhlak. Akhlak kalau cuma ilmu ya lebih didahulukan akhlak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Vicky. Jadi memang semboyannya di SMK Nusa atau
pada umumnya di Yayasan Nurul Salafiyah itu Pak, ada tertulis di gerbang MTS itu kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Itu memang tujuan utama dari yayasan pada umumnya, dan juga secara tidak langsung SMK juga harus mengikuti begitu. Jadi mengutamakan kesopanan akhlak seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Pak Sari ini muridnya sadar tentang apa? Kita paling memiliki kesadaran itu apa maunya mereka itu untuk apa di sekolah itu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Apa yang penting buat bisa sesuai dengan minat. kalau murid kita di SMK Nusa Sejati yang mereka inginkan atau sadar betul bahwa mereka ingin pembelajaran yang inovatif, kreatif, sebenarnya seperti itu yang mereka inginkan. Iya. Karena selama ini mereka jenuh sepertinya, membosankan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sari. Jadi intinya Bapak tadi Pak Sari menyampaikan bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa lingkungan belajar itu sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar di dalam kelas. Jadi guru utamanya harus menciptakan lingkungan belajar yang efektif, yang kreatif dan inovatif, seperti itu intinya dari Bapak Sari. Yang selanjutnya adalah kita sebagai dan warga di sekolah ini, kita semua yang ada di sekolah ini intinya yakin untuk mungkin kepala sekolah kita dan warga di sekolah ini yakin untuk apa? Intinya yakin kepada siswa untuk diarahkan kemana gitu Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya kita wajib yakin bagaimana siswa itu bisa berprestasi dan mempunyai keilmuan yang baik dan mempunyai keinginan di masa depan. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Bapak. Jadi keyakinan Bapak Kepala Sekolah tadi sudah sesuai dengan visi, yakni di bagian iptek untuk berprestasi dan juga untuk mempunyai tujuan di masa depannya. Intinya cita-citanya jelas seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya dan guru lain di sekolah ini paham bahwa kalau tadi muridnya, kalau sekarang gurunya. Bagus mungkin Pak. Bagus ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa murid merupakan prioritas utama di atas segala kepentingan yang kita miliki. Jadi intinya kita di sekolah ini harus mengutamakan murid, memberikan pelajaran, bimbingan sesuai dengan bakat dan minat. Tentunya kita akan mengarahkan murid untuk berkembang lebih maju demi tercapainya visi sekolah kita ini, SMK Nusa Sejati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gus. Mungkin itu yang sudah saya sampaikan, cukup sekian saja. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sesuatu untuk rekan-rekan guru di SMK Nusa terkait hal yang paling penting yang pernah saya pelajari di pendidikan guru bergerak, dan itu sebelumnya saya tidak laksanakan, tentang filosofinya Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara itu apapun yang kita lakukan di sekolah dan juga visi sekolah seharusnya harus mementingkan murid.
Dan murid itu tidak bisa kita bentuk, tapi kita harus menuntun mereka sesuai dengan kodrat mereka. Karena Ki Hajar Dewantara mengibaratkan murid itu sebagai benih-benih tanaman. Ada yang benih jagung, ada yang benih padi. Jadi jagung tidak mungkin tumbuh padi, padi tidak mungkin jadi jagung. Jadi kita tuntun sesuai dengan kodrat mereka. Jangan dipaksa. Yang sudah tidak berbakat di bidang ini dipaksa untuk tahu, itu tidak diperbolehkan di dalam konsep pendidikan guru penggerak, khususnya di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin sekian penutup dari saya. Untuk selanjutnya bagus. Untuk selanjutnya saya pasrahkan kembali ke Bapak Agus Hardono sebagai pengajar praktik saya yang menaungi saya dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, diskusi yang sangat menarik, Bapak Ibu. Diskusi yang santai tapi pasti terkait visi dan prakarsa perubahan di SMPS Nusa Sejati ini. Dari beberapa yang Bapak Ibu diskusikan, ada beberapa hal yang sangat menarik bagi saya, Bapak Ibu. Ada slogan mana ya? Ikonnya akhlak lebih penting daripada ilmu. Artinya di sekolah ini lebih mendahulukan akhlak ya daripada ilmu. Setinggi apapun ilmunya tanpa akhlak kan tidak ada gunanya, seperti itu. Apalagi ditambah dengan aset di sekolah ini yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Barusan ini sempat disampaikan oleh peserta Bapak Sari bahwa di sekolah kita ini barusan mendapatkan juara satu pencaksilat di tingkat Jawa Timur. Itu merupakan aset, Bapak Ibu, yang perlu kita pupuk dan perlu kita kembangkan. Jadi memang betul seperti yang diskusi yang Bapak Ibu sampaikan tadi, bahwa siswa itu unik, siswa itu mempunyai karakter dan bakat yang berbeda-beda. Untuk itu, nah mungkin yang prestasi di bidang pencaksilat tadi, mungkin di bidang sosial ada kelemahannya. Nah, di kelebihannya itu Bapak Ibu yang perlu kita pupuk, perlu kita kembangkan. Karena sesuai dengan KHD seperti apa yang disampaikan Pak Narin itu, bahwa setiap siswa itu punya kemampuan dan kelebihan masing-masing yang perlu Bapak Ibu tebarkan, yang perlu Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan talenta dan bakat yang mereka miliki. Bapak Ibu, visi ini merupakan tujuan yang ingin kita capai. Jadi setiap sekolah, di keluarga, ataupun di kita pribadi, pasti Bapak Ibu mempunyai impian dan tujuan di kelas sekolah. Untuk itu, untuk mencapai tujuan yang kita impikan, untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, perlu berkolaborasi, perlu kebersamaan, perlu dorongan bersama. Bagaimana visi yang sudah ada di sekolah ini, visi yang sudah kita rumuskan bisa tercapai sesuai dengan yang kita inginkan. Itu seperti itu. Jadi tanpa kebersamaan, tanpa gotong royong, tanpa kolaborasi oleh semua warga sekolah yang ada di sini, tidak akan tercapai visi yang kita inginkan, visi yang kita impikan. Seperti itu Bapak Ibu. Apalagi di sini sudah ada program-program yang menjadi aset dan unggulan di sekolah SMKS Nusa Sejati ini. Itu saja yang perlu saya tekankan Bapak Ibu dalam diskusi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Masih kurang diskusinya Bapak Ibu? Cukup. Kalau masih kurang, nanti bisa di luar acara ini Bapak Ibu ya, terkait dengan diskusi visi bisa ditambah Pak Naren ya. Kalau misalnya masih kurang di luar acara ini, susu atau nanti tidak apa. Oke, terima kasih.
Saya sendiri selaku pengajar praktik yang bersama Bapak Narendra, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.